Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 Ustadz yang soleh dan solehah. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan materi yang berjudul perkalian. Nah, jadi perkalian ini materi baru ya. Ya mungkin beberapa dari kalian belum pernah mendengar nih yang namanya perkalian dan juga tidak tahu apa yang namanya perkalian. Nah, jadi tolong diperhatikan karena nanti saat kelas 3, 4, 5, 6 ini perkalian semakin lama itu semakin susah. Nah, jadi kalian harus tahu dulu nih dasar-dasarnya dari perkalian agar nanti kedepannya kalian tidak akan bingung untuk mengerjakan soal perkalian. Nah, perkalian dilambangkan dengan X ini ya, silang ini ya. Nah, kalau silang ini tandanya berarti perkalian. Ya. Lanjut. Kalian harus tahu nih prinsip dari perkalian itu bagaimana sih? Nah, prinsip dari perkalian itu adalah perbanyak angka depannya lalu dijumlahkan. Nah, ini prinsipnya ya, prinsip dasar dari perkalian ya. Nah, kalian harus tahu contohnya seperti apa. Nah, Ustadz kasih contoh soal di sini. 3 dikali 5 sama dengan, ingat prinsipnya, perbanyak angka depannya. Nah, jadi angka depannya ini kan angka depannya 3 ya. Nah, angka depannya 3 ya, diperbanyak. Jadi diperbanyak jadi ada 5. Nah, setelah itu baru dijumlahkan semuanya. Nah, jadi perbanyak angka depannya. Jadi angka 3-nya diperbanyak jadi 5. Baru dijumlahkan semuanya. Jadi gini, 3 kali 5 itu sama dengan 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ada 5 ya, karena dikalinya dengan 5 jadi diperbanyak jadi 5. Nah, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. Nah, ini prinsipnya harus kalian pahami ya. Nah, oke, sekarang Ustadz lanjut. Nah, lalu juga ada prinsip lain dari perkalian. Jadi kita ibaratkan contoh soalnya tadi ya, 3 kali 5. Kita ibaratkan 3 ini sebagai benda atau buah. Ya, lalu 5 ini sebagai tempatnya. Nah, jadi 3 ini benda atau buah. Nah, Ustadz berikan contoh seperti ini. Di sini ada 3 buah stroberi. Kan lalu dikali 5 ya, 5 ini diangkat tempatnya ya. Nah, lalu 3 stroberi ini ditempatkan di 5 tempat. Nah, jadi ditempatkan di 5 tempat nih 3 stroberi ini nih tuh ya. Nah, baru dihitung jumlahnya berapa berarti stroberinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi jumlah stroberi ini semuanya sudah ditempatkan ada 15. Nah, prinsipnya kurang lebih seperti itu juga ya. Nah, jadi 3 itu bisa dianggap benda atau buah. Kita punya benda 3 atau buah 3. Lalu ditempatkan di 5 tempat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 3 benda ini ditempatkan di 5 tempat. Jadi buahnya jumlahnya ada 15. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Paham ya semuanya ya? Paham. Lalu kita lanjut lagi. Meskipun dibalik, hasil kalian tetap sama. Nah, ini juga kalian ingat nih. Jadi mau dibolak-balik bagaimanapun, hasil kalian itu tetap sama. Nah, misalkan ini ada 2 kali 5. Nah, berarti 2-nya diperbanyak ya, sebanyak 5 ya. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya 10. Sama juga dengan hasil 5 dikali 2. 5-nya diperbanyak sebanyak 2. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi meskipun dibalik, perkalian itu hasilnya tetap sama ya. Nah, paham sampai sini ya? Paham.
Insyaallah pada paham semua ya. Nah, berikut ini adalah salah satu cara untuk membantu kita dalam mengerjakan perkalian. Di sini ada namanya tabel perkalian. Nah, harus kalian ketahui nih. Jadi tujuannya ini itu untuk membantu kita agar bisa mengerjakan perkalian dengan cepat. Nah, di sini itu perkalian 1 sampai 5 ini adalah perkalian paling dasar. Nah, jadi perkalian ini tuh perkalian yang paling dasar nih. Jadi perkalian itu perkalian yang paling dasar. Nah, kalian harus paham betul. Nah, tapi apakah kalian nanti saat ulangan ingin melihat terus tabel perkalian? Nah, tentunya tidak ya. Nah, jadi dulu itu juga Ustadz saat SD, mungkin orang tua kalian juga pasti disuruh menghafalkan nih tabel perkalian nih sama guru nih. Nah, dihafalkannya perkalian 1 sampai perkalian 10 gitu. Jadi tujuannya memang agar lebih mudah untuk kedepannya dalam mengerjakan perkalian. Nah, lalu harus diingat-ingat nih, perkalian 1 sampai 5 itu di paling dasar. Jadi kalau bisa nanti kalian harus hafalkan nih, harus di luar kepala nih menghafalkannya nih. Nah, sebelum menghafalkan kita lihat dulu di sini perkalian 1 sampai 5. Nah, pertama perkalian 1 dulu nih. Kita lihat 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2. Terus seterusnya 1 kali 10 sama dengan 10. Nah, bisa kita lihat apa yang bisa kita simpulkan dari perkalian 1 ini. Hasil dari perkalian 1 adalah bilangan itu sendiri. Jadi misalnya 1 dikali 2, oh berarti hasilnya udah tetap 2. 1 dikali 5, hasilnya tetap 5. 1 dikali 100 misalnya, oh jadi hasilnya tetap 100. Mau 1 dikali 1000, tetap saja hasilnya tetap 1000, tetap bilangan itu sendiri. Lalu ke perkalian 2, kita lihat 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, dan seterusnya sampai 2 kali 10 20. Kita lihat di sini. Hasil perkalian 2 itu selalu bertambah 2. Jadi awalnya nih 2 kali 1 nih, 2. Terusnya 2 kali 2 4. Jadi 2 4. Terusnya bertambah 2 lagi 6. Bertambah 2 lagi 8. Bertambah 2 lagi 10. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu berpola. Untuk perkalian itu punya polanya tersendiri. Untuk perkalian 3 juga sama. Jadi selalu bertambah 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Perkalian 4 juga sama, selalu bertambah 4, 8, 12, terakhir sampai 40. Lalu yang terakhir perkalian 5 juga sama. Hasil perkalian 5 itu selalu ditambah dengan 5. Jadi ini nih wajib kalian hafalkan. Tujuannya agar lebih mudah ke depannya dalam mengerjakan soal perkalian. Nah, nanti untuk perkalian seterusnya seterusnya yang lebih dari 5, perkalian 6 sampai 10 atau seterusnya, nanti kita bisa menggunakan jari matematika. Tapi nanti akan Ustadz ajarkan di lain waktu insyaallah. Nah, alhamdulillah materi pagi hari ini telah selesai. Berikut adalah tugas yang Ustadz berikan. Jadi mencatat materinya itu tidak wajib ya. Jadi yang wajib itu tugasnya hanya ini saja nih. Yang pertama menghafalkan perkalian 1 sampai 5. Lalu sampai dikali 10 seperti pada gambar ini ya. Jadi dihafalkan nih semuanya nih ya.